Baik, selamat malam pada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Veronica dari Program Studi Teknologi Informasi. Nah, jadi dalam video ini saya akan membuat proyek sistem monitoring suhu dan kelembapan sederhana berbasis Arduino Uno dengan simulator WWE. Nah, proyek ini bertujuan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan yang menggunakan sensor HT22 yang memberikan visual berupa led dan alarm suara berdasarkan suhu yang terukur. Nah, mari kita langsung pada saat ini kita sudah masuk ke aplikasi Walkwi. Nah, dalam sistem ini kita akan membuat sistem untuk monitoring suhu dan kelembapan. Langsung saja kita mulai dalam perancangan sistemnya. Kita menggunakan Arduino. Nah, dalam ini kita pilih di bagian Arduino Uno. Setelah masuk, nah jadi di sini sudah kita pilih, kemudian kita akan merangkai sistemnya. Nah, jadi di sebelah kiri ini untuk kode programnya. Selanjutnya kita akan merangkai sistemnya terlebih dahulu. Kita membutuhkan komponen sensor yaitu DHT22. Kenapa? Karena sensor kita lebih dahulu memilihnya DHT. Nah, ini. Kenapa kita memilihkan sensor DHT22 ini? Karena sensor ini mendeteksi suhu dan kelembapan. Kita atur posisinya terlebih dahulu. Setelah itu kita mulai untuk menyambungkan sensor ke Arduino Uno-nya. Yang pertama untuk yang VCC sensor kita sambungkan ke 5 float. Kita akan coba ke 5V. Nah, kita atur dulu untuk posisi penyambungannya agar lebih mudah dilihat. Nah, untuk data sensornya yaitu di bagian sini. Data sensornya kita sambungkan ke Arduino yang ke nomor 2. Kita atur posisinya. Oke. Setelah itu kita akan dan grid dari sensor kita masukkan ke grid Arduino. Ini untuk yang GND kita masukkan ke GND Arduino nya. Oke, kita atur untuk kabelnya atau penyambungannya agar lebih mudah untuk melihat alur-alur dari sistem yang sudah dibuat. Maaf, oke. Nah, setelah itu kita menambahkan komponennya. Kita akan menambahkan 2 buah LED yang kita tambahkan LED yaitu warna hijau dan satunya lagi berwarna merah. Oke, kita simpan di sini. Setelah itu
Untuk yang merah, kita akan sambungkan ke Arduino Uno-nya di GND 1. Kita rapikan dulu. Saya begini. Oh, setelah itu kita mulai ke yang hijau. Yang hijau kita sambungkan ke GND 1 juga. Nah, ini saya ganti ke yang warna merah. Nah, jadi untuk yang berwarna hijau ini akan menandakan bahwa suhu normal atau suhu di bawah 30 derajat. Sedangkan untuk yang berwarna merah ini untuk menandakan bahwa suhu itu tinggi. Setelah kita menyambungkan keduanya, kita akan untuk kabel-kabel ini sesuai dengan kemauan kita, karena ini tidak ada patokan untuk warnanya. Ini untuk warna yang diubahkan menjadi merah atau hijau ini agar memudahkan kita untuk melihat alurnya. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan 2 buah resistor. Nah, resistor 1 untuk yang merah dan 1 lagi untuk yang berwarna hijau. Oke. Jadi fungsi dari resistor ini untuk menghambat arus dengan tegangan yang masuk ke LED supaya LED ini tidak terbakar. Kita akan menyambungkan resistor ke sisi anoda LED untuk ke pin Arduino-nya. Untuk yang LED warna hijau kita sambungkan ke pin nomor 3, yang berwarna merah kita sambungkan ke pin nomor 4. Oke, untuk kita mulai dari sini dulu. Dari lampu warna merah kita sambungkan ke resistor. Dari resistor yang berwarna merah kita sambungkan ke yang nomor 4. Nomor 4. Mohon maaf, kita ganti untuk value dari resistornya yaitu 220. Begitu juga dengan yang berwarna hijau. Maaf, 220. Nah, ini resistor berfungsi untuk menghambat atau dengan watt yang telah ditentukan. Setelah itu untuk yang hijau kita sambungkan ke resistor juga. Dari resistor yang berwarna hijau kita sambungkan ke yang nomor 3 di Arduino-nya. Nomor 3. Nah, jadi untuk di sini kita ganti warnanya agar lebih mudah untuk dilihat alur atau aliran kabel yang sudah disambung.
kita akan menambahkan lagi komponennya, yaitu komponen buzzer. Nah, jadi komponen buzzer ini adalah untuk memberi tanda atau alarm, suara alarm yang dapat menentukan bahwa suhu ini lembab atau suhu dan kelembapannya terlalu tinggi. Untuk buzzer yang hitam, kita sambungkan ke GND-nya. GND yang ada di Arduino. Kita sambungkan. Kita ganti kabelnya ke warna hitam. Setelah itu untuk yang merah kita sambungkan yang ke nomor 5. Nomor 5. Oke. Nah, setelah itu untuk yang di sebelah kiri ini untuk kodenya. Nah, di sini karena saya sudah membuat kodenya, langsung saya salin. Oke, karena saya sudah ada kodenya, langsung saya printkan. Nah, jadi ini adalah kode dari untuk sistem yang telah dibuat. Nah, di sini ada cloud DHTH. Ini berfungsi untuk mengimpor library DHT untuk menggunakan fungsi-fungsi pembacaan suhu dan kelembapan dari sensor DHT ini. Selanjutnya, event ini untuk mendeklarasikan pin atau tipe sensor yang digunakan. Nah, di sini contohnya 2. Di sini contoh pinnya 2, yang berarti di pin 2 LED hijau di pin 3, LED hijau di pin 3 dan merah di pin 4, buzzernya di pin 5. Nah, setelah itu ada setup yang berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian yang telah dibuat. Selanjutnya ada loop. Loop ini adalah fungsi utama yang terus-menerus akan dijalankan, membaca sensor. Di fungsi loop ini, pertama, logika untuk membaca data yang valid. Artinya jika data tidak dibaca atau tidak valid, maka program akan menampilkan pesan error dan akan keluar dari loop sementara. Oke. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk menjalankan sistemnya. Jadi kita akan menjalankan sistemnya. Nah, di sini telah tertera suhunya yaitu 24 dan kelembapannya itu 40. Dari mana kita tahu? Kita bisa cek di DHT dua-duanya. Nah, di sini akan tampil untuk suhu dan kelembapan. Misalnya untuk jika suhu ini lebih dari 30, maka alarmnya akan berbunyi. Jika alarm bunyi, maka itu adalah pertanda bahwa ruangan tersebut
suhu dan kelembapannya sangat tinggi atau di atas 30. Nah, jika di bawah 30, maka alarm tersebut akan otomatis mati. Oke, baik, sekian video sistem saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pembuatan video. Saya ucapkan terima kasih. Selamat